kira harus bisa didetailkan lagi ya nanti apa saja, apakah itu relevan dengan, kompetensi dari teman-teman seperti itu, eee, ataukah itu nanti di luar konteks kompetensi teman-teman agar tidak terlalu jauh memang itu harus didetailkan lagi nanti ya. Terus yang kedua, sosialisasi protokol kesehatan, yang ingin saya tahu itu sasaran targetnya siapa ya? Rencananya untuk program kerja yang sosialisasi protokol kesehatan itu masyarakat. Jadi nanti kita kayak mengundang beberapa perwakilan begitu, Pak. Jadi mungkin bisa dari ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian, pemuda gitu. Nanti mungkin bisa dikumpulkan di balai RW, tapi juga tetap, mematuhi protokol kesehatan begitu, Pak. Oke, mungkin yang menjadi menarik bagi saya adalah, eee, mengumpulkan itu kan juga suatu perkara sendiri untuk bisa dikatakan protokoler kesehatan, sedangkan balai RW itu biasanya juga tidak terlalu luas gitu ya. Mungkin ketika bisa menampung warganya paling maksimal sekitar 30 sampai 50 mungkin gitu ya, dengan ruang lingkup tempat yang sifatnya outdoor gitu, terbuka gitu ya. Nah, eee apakah tidak ada cara lain? Saya kira begini loh, sosialisasi protokoler itu ya kadang ya dianggap penting ya penting seperti itu, kadang dianggap tidak penting ya ya wis umum, orang itu rasanya udah terlalu bosan dengan apa namanya, dengan, Covid. Artinya begini, sosialisasi itu penting, tapi bagaimana orang itu mendapatkan itu biar tidak materinya itu-itu saja. Terus cara penyampaiannya pun hal yang lebih menarik. Nah, saya mau mengatakan begini, Arya, bisa jadi gitu ya, kalau cuma mengumpulkan orang terus dikasih materi, dikasih konsumsi seperti itu, orang cenderung rasanya sudah bosan kegiatan dalam bentuk seperti itu. Atau Anda bikin satu kegiatan yang jemput bola, tapi jemput bolanya itu metodenya itu menarik. Saya tidak tahu itu jemput bola yang menarik itu gimana. Misalnya kalian yang turun ke beberapa rumah, misalnya satu orang, dua orang keliling, keliling seperti itu, metodenya dibuat yang unik seperti itu. Metode yang unik ini yang menurut saya penting seperti itu. Anda bisa pikirkan sehingga eh, pesertanya bisa lebih banyak gitu ya. Karena Anda bisa datangi beberapa tempat, misalnya ada dua tim, satu tim isi dua orang. Nah, dua tim ini gerilya gitu ya. Satu tim ke arah barat, satu tim ke arah timur, berdasarkan data dari RW seperti itu. Terus Anda apa namanya punya metode untuk bisa menyampaikan itu secara singkat seperti itu ke mereka. Sehingga kegiatannya itu ketika misalnya apa namanya sosialisasi itu juga ada pesan yang menarik gitu. Secara protokoler itu jauh lebih aman bagi saya gitu ya. Anda juga pasti bermasker dan Anda bisa menemuinya di tempat yang bisa Anda anggap aman gitu ya, di teras misalnya gitu. Anda lebih banyak mendapatkan sasaran target. Oke, seperti itu mungkin. Atau kalau kalian memang mau mengadakan sosialisasi di balai RW, sekali lagi ya harus ada hal yang orang tidak jenuh gitu dengan pemberian sosialisasi. Karena kan orang itu apa ya, isu COVID itu seperti nasi basi gitu. Ya penting nasi itu ya bahan pokok, tapi orang anggapnya itu sudah basi gitu ya. Sehingga kalau orang nasi basi itu kadang ya ya udahlah cuman dari situ ya udahlah, kadang ya nggak tertarik, nggak didengar, ya dianggap seperti angin lalu begitu. Kalau Anda tidak memberikan metode yang penting, meskipun itu infonya kalau nggak tidak punya metode yang menarik, meskipun itu pun infonya penting, itu ya tidak akan efektif. Izin bertanya boleh, Pak? Boleh, boleh. Berarti kayak yang sosialisasi tadi tuh kayak home visit gitu ya, Pak, ya? Kita kayak, satu kelompok nanti dibagi, bisa misalkan satu rumah kayak 2 orang, terus kita datengin rumah warga begitu. Jadi lebih apa, kayak kan nggak rame juga, terus nanti tadi yang Bapak bilang kayak bisa bisa disosialisasikan di kayak di teras rumah, begitu, Pak?
Ya, area itu boleh, tapi sekali lagi nanti ditawarkan ke Pak RW yang memang itu paling paling rendah risikonya untuk warga dan untuk kalian, apakah metode yang mana gitu ya. Sekali lagi mungkin saya tadi sempat membayangkan begini ya, prodinya dari apa saja kalau kelompok 78? Ada Untuk yang dari anak-anak seni tari, seni teater. Untuk prodi kelompok 78 ini dari manajemen, sastra Inggris, seni musik, PPKN sama teknik sipil, Pak. Oh, kalau yang dari seni musik berapa orang? Dari seni musik ada 3 orang, Pak. Bisa bikinkan lagu, musik. Jadi 3 orang itu nanti dipecah, masing-masing jadi satu tim sendiri. Terus mereka yang akan membawa misalnya jingle tentang protokoler kesehatan. Jadi mereka datang itu ya Anda pamit, terus Anda beri opening. Setelah itu ini untuk orang itu memiliki apa ya, impression gitu loh. Biar orang punya impression ketika diberikan sosialisasi kesehatan, nggak langsung materi. Ya. Iya, Bapak. Terima kasih sarannya, Pak. Kalaupun nanti misalnya bisa mengumpulkan di balai RW itu boleh saja. Mungkin Anda, cara saya mungkin salah satu juga sama ya. Berikan sesuatu yang first impression-nya itu dapat gitu ya. Jangan langsung ini materi yang sifatnya itu sangat protokoler. Misalnya bikin jingle-nya itu karena Anda di Surabaya yang khas Surabaya. Ya pakai tarian, ya pakai lagu gitu loh. Yang itu sangat membantu orang itu ada pendekatan budaya yang kuat sehingga bisa efektif dan tidak menjenuhkan. Mungkin itu saran saya. Kalau misalnya di balai RW bisa dalam bentuk video ataupun live musik, ya tetap dengan protokol kesehatan sehingga orang itu akan tertarik, gitu ya. Iya, Bapak. Terima kasih banyak atas sarannya. Terus efektivitas pembelajaran daring ini nanti gimana ya bentuk kegiatannya? Iya, Pak. Jadi untuk yang efektivitas pembelajaran daring itu rencananya hampir sama yang mau dibuat home visit gitu, Pak. Jadi nanti dari kelompok kita dibagi kayak misalkan satu orang nanti kedapatan 3 rumah. Jadi nanti kita mendatangi rumah-rumah warga gitu. Nanti yang sekiranya para orang tua yang kayak kesulitan menemani anaknya belajar gitu. Jadi nanti kita bisa ngasih memberikan pengetahuan tentang penggunaan platform media belajar online seperti penggunaan Google Meet atau Zoom atau dan yang lain-lain gitu, Pak. Kalau problemnya ternyata adalah kuota internet. Waduh. Kan ini problemnya sebenarnya sudah berlangsung kalau orang adaptif terhadap Zoom dan Google Meet ya saya kurang tahu ya. Ini kan kelas online-nya sudah berlangsung lebih dari 1 semester. Harusnya sudah lebih adaptif gitu ya. Tentang Google Meet, tentang Zoom. Mungkin yang lebih menjadi hambatan itu pengadaan kuota internet. Gitu ya. Artinya kan kalau kuota internet itu Anda ya enggak punya konsep untuk memberikan uang, kuota internet tidak, tapi bagaimana Anda memberikan materi pelajaran gitu. Sehingga gurunya yang datang ke Anda sebagai guru yang datang ke murid gitu. Gimana? Tidak. Jadi yang Anda ajarkan bukan ngajari tentang gimana pakai Google Meet dan Zoom, tapi ngajari ya pelajaran ke mereka. Gimana, Ria? Berarti kayak misalkan datang ke satu rumah gitu, Pak. Terus kita ngajarin kayak anak-anaknya tentang materi yang dia dapat di sekolah. Terus kayak kita supaya bisa membantu memaksimalkan begitu, Pak. Betul. Mungkin yang perlu awal di data di awal adalah misalnya ada berapa yang kelas 1, 2, 3.
Ada berapa yang kelas 4, 5, 6 misalnya itu ya. Jadi nanti dipetakan siapa teman-teman yang nanti ngajar di antara kelas 1 sampai kelas 2 sampai kelas 3 kelompok ini. Anda datang ke rumah ini, ke rumah ini. Siapa yang itu kelas 4, 5, 6 nanti datang ke rumah ini sesuai dengan jadwal yang sudah kalian buat itu. Kalau saya sih lebih penting ya ngajari materi pelajaran ya daripada kalian mengajari Google Meet dan Zoom. Apa benar begitu ya? Iya Bapak, saya setuju sama Bapak. Ada. Soalnya kalau ngajar Google Meet sama Zoom itu mereka itu udah menggunakan itu hampir setahun. Ya. Harusnya sudah adaptif. Bahkan ini kan beberapa bulan lagi itu mereka mau kelas tatap muka meskipun ya masih kontroversi gitu kan. Artinya yang paling penting itu sebenarnya adalah pengayaan mereka kelas online terus dibantu pengayaannya itu dengan teman-teman. Gitu ya. Oke, nanti kalian yang lebih tahu ketika nanti di lapangan perlu apa gitu ya. Bertanya ke masing-masing warga gitu ya. Saya kira itu nggak ada masalah, silakan dijalankan untuk kelompok 78 Surabaya. Oke, pendanaannya gimana? Ada hambatan? Untuk pendanaannya kita kemarin udah buka kayak buat iuran kas modal di awal gitu Pak, per anak untuk misalkan persiapan nanti pas misalkan pas ada udah dibolehin terjun ke lapangan, pasti kan kita butuh persiapan juga. Jadi kita bisa gunakan dana yang udah sebelumnya kita jauh-jauh hari siapkan gitu. Kemudian kita juga berencana nanti buka paid promote buat tambahan dana Pak. Oke. Untuk warga ataupun aparat RT RW itu ada hambatan nggak proses komunikasi? Surat menyurat, terus tentang aturan-aturan warga luar harus masuk ke situ, itu ada aturan ketat nggak? Kalau itu kurang tahu Pak. Kemarin soalnya saya masih menemui Bapak RW-nya aja, terus sama diminta pokoknya surat izinnya yang dari UNESA ya Mbak gitu. Kalau kemarin kan belum turun. Terus kemarin surat izin yang dari UNESA itu Pak. Bapaknya minta yang itu. Bagaimana kemarin kalian kan sudah ngisi itu ya, link yang saya kasih itu ya. Link yang mana ya Pak? Ketuanya. Niko, iya. Saya pernah ngirim link Google Drive itu dari LPPM. Itu tolong di-share dan itu diisi surat menyurat apa yang dibutuhkan. Miko gimana, Miko? Yang lain sudah ngisi ya? Itu kan langsung tersambung ke datanya ke LPPM nanti yang input itu. Yang melanjutkan bikin suratnya, kalian input, nanti mereka yang bikin suratnya itu. Kelompok 59 sudah ngisi? Kelompok Mojokerto gimana, sudah ngisi? Sudah, Pak. Sudah ya. Itu Anda isi ya, karena nanti akan akan dibantu oleh LPPM seperti itu. Kalau kalian nggak ngisi nanti malah nggak dapat surat. Ada yang belum dapat link ya? Tahu saya kemarin tak share ke beberapa teman kelompok itu ya, masing-masing kelompok. Pak, mohon maaf. Kemarin itu feedbacknya dari pusat itu dikasih surat tapi kosongan, Pak. Jadi nama desanya dikosongi, kita ngisi sendiri seperti itu. Tapi sudah dapat ya suratnya? Sudah. Oke, berarti bisa di-share ke kelompok lainnya, hilang? Sudah, Pak. Memang di-share di grup ketuanya se-UNESA. Oh gitu. Iya. Nah, kalau sudah dapat itu berarti nanti dalam bentuk PDF ya? Iya, PDF, Pak. Nah, kalau PDF kan enak ya, tinggal ngeditnya itu ya. Tinggal ngisi nama desanya itu.
Berarti Arya sudah bisa dapat surat itu, Arya? Iya, Nanti Bapak. Oke, nanti di ini aja, tinggal isi PDF. Gampang kalau sudah PDF nanti. Atau minta bantuan teman-teman yang bisa ya. Pak, izin bertanya lagi boleh, Pak? Ya, silakan. Untuk misalkan udah ditentukan jadwal kayak boleh turun ke masyarakat, kan biasanya KKN gitu kayak ada pembukaan gitu ya Pak ya, kayak misalkan Pak RW-nya, terus sama jajarannya, atau barangkali nanti bisa didatangi sama DPL, sama beberapa warga, itu kira-kira Pak Awang dapat bersedia hadir atau melalui video gitu aja Pak, nanti ditayangkan begitu Pak? Ya, saya sebenarnya pada dasarnya selama masih bisa dijangkau, saya hadir. Artinya sama dijangkau itu secara waktu dan tempat gitu ya. Secara situasi dan jarak itu saya jangkau, saya akan jangkau. Artinya nanti dikabari dulu beberapa hari sebelumnya, sehingga bisa saya rencanakan gitu, Arya. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu ya nanti RT atau RW yang bersangkutan itu perlu ada seremonial atau tidak. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau ada ya saya diinfokan beberapa hari sebelumnya saja. Oh iya baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi informasi yang penting dari kelompok 78? Oh iya lagi Pak. Apa namanya? Sebetulnya pelaksanaan KKN ini 4 bulan atau 5 bulan ya Pak? Karena surat yang izin dari UNESA itu ada yang tertulis sampai 25 Juli. Sedangkan kemarin waktu penlat atau apa itu bilangnya sampai 15 Juni. Iya. Saya itu ketika ngikuti kemarin sama bilangnya ya 14 Juni itu. 14 atau 15 ya, cek lagi ya. Kemarin itu ya. Sebenarnya pada dasarnya di situ sih kalau saya melihat ya. Kita lihat dulu mana ya tadi. Nah, ini loh. Monef KKN 24 sampai 28 Mei oleh pejabat UNESA, seminar hasil KKN sampai 14 Juni. Nah, seminar hasil berarti nanti kalian sudah bikin laporan, terus laporan itu nanti dipresentasikan di depan DPL, dan kalau perangkat desa bisa silakan gitu ya. Itu 14 Juni. Artinya kalau 14 Juni itu sudah seminar hasil, harusnya sudah terakhir itu. Itu yang data saya dapatkan dari LPPM. Oh iya. Oh makasih. Ya gitu ya. Kalau misal 14 Juni harusnya itu 4 bulan toh. Itu. Oke, itu dulu dari kelompok 78. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya. Ya, berikutnya saya minta progres dari kelompok ya Gilang ya, Mojokerto. Gimana Gilang? Ya Pak, dari kelompok kami sudah menyusun proposalnya dan sudah saya kirim ke Bapak barusan ya Pak. Saya baca ini sambil baca. Iya. Untuk program untuk kendala di desanya belum ada sih Pak. Perangkat desanya welcome ke kita dan membolehkan secara omongan dengan persyaratan surat pengantar dari kampus dan surat kesehatan. Seperti itu Pak. Nah, untuk surat kesehatan itu masing-masing mahasiswa? Ya, masing-masing mahasiswa yang KKN. Seperti itu. Oke. Terus? Untuk program kerjanya, kami independen ya Pak ya. Karena campur-campur di sana. Yang pertama ada program kerja pengajaran. Nah, tapi pengajaran kita itu tidak di sekolahnya. Memang di desa kita itu di desa Kemiri, dusun Merase. Pacet ya? Iya Pacet. Kenapa kita nggak ambil desanya? Itu karena memang desanya mencakup 4 dusun. Nah, dan itu terlalu besar. Nah, kita ambil dusunnya saja seperti itu. Nah,
Kemudian di Dusun Merasi memang ada sekolah dasar, tapi memang belum offline. Jadinya kita pengajaran nanti di hari Sabtu dan Minggu, mungkin di balai dusunnya kita ngundang anak-anaknya untuk membantu belajarnya seperti itu, Pak. Kemudian, Latihan kewirausahaan ini ya juga. iya, jadi di sana juga hasil buminya itu ada padi, ada sayur mayur, ada telo kayak gitu-gitu, Pak. Tapi mereka belum punya UKM untuk mengelola sumber dayanya, jadi langsung dijual aja ke pasar atau pengepul seperti itu. Nah, kita mengusahakan barangkali mengembangkan UKM di desa di dusun tersebut seperti itu. Nah, kemudian Yang membuat ini siapa? Yang akan menjadi apa? Mentornya atau yang akan melatih membuat stik ubi siapa nanti? nah, itu setiap program kerja nanti mentornya tetap teman-teman sendiri, Pak. Jadi sudah diplotting siapa-siapa aja yang bakal ngasih materinya seperti itu. Ada yang bisa teman-teman dari kelompok kalian bikin stik ubi? Insya Allah bisa, Pak, katanya. Oke. Oke, tempat pengadaan tempat cuci tangan, terus ada program media arah petunjuk jalan di Dusun Kemiri, pelatihan membuat aquaponik. Nah, ini gimana nanti? Nah, aquaponik sendiri tersebut itu jadi ini usulan dari teman-teman FMIPA. Jadi mereka membudidayakan ikan dan sayur dalam satu wadah dengan tempat yang relatif sempit. Jadi kita menggunakan drum-drum warna biru biasanya untuk ikan. Nah, di atas di lingkaran drum tersebut ada sayur-sayuran. Kemudian di bawahnya itu ada lelenya, Pak. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ketika kalau menyirami tumbuhan itu juga apa ya namanya? Airnya juga turun ke lelenya. Mungkin dari teman-teman FMIPA juga bisa menambahi. Monggo yang dari FMIPA dijelaskan. Oke, Pak, mohon maaf sebelumnya. Itu untuk aquaponik, jadi sistemnya nanti agar mempersedikit biaya, jadi nanti sinyalnya putus-putus bola ya. Kotoran dari lele itu akan menjadi pupuk dari sayur tersebut. Dan nanti lelenya juga akan memakan dari akar-akar di sayur-sayuran itu, Pak. Oke, konsepnya menarik gitu ya. Sebenarnya kalau di sana itu kan daerah subur ya, pegunungan sudah ya. Tapi karena itu digabungkan menanam sambil memelihara ikan dalam satu bentuk, itu menarik ya, mungkin warga sangat tertarik. Yang paling penting bagi saya gini, itu nanti Anda mau bikin berapa model atau berapa tempat gitu ya, terus penentuan tempat rumahnya itu siapa saja yang akan ditentukan, atau Anda mau bikin siapa yang bersedia gitu, Anda kenalkan modelnya begini hanya satu, atau gimana? Untuk modelnya seperti kita jadi menyediakan 2 sampel, Pak, seperti itu. Nah, niatan awalnya masih ditempatkan di balai dusunnya, belum terfikirkan untuk menawarkan ke penduduk desanya siapa-siapa yang mau ditempatkan sampel tersebut seperti itu. Oke, menarik. Ya. Terus yang lain ada outbound, ini gimana? Outbound ini target sasarannya apa enggak? Gilang.
Nah, untuk outbound sendiri, Pak, target sasarannya adalah anak-anak kecil di dusun tersebut karena memang ketika saya observasi kurangnya apa ya hiburan lah untuk teman anak-anak tersebut. Jadi saya keliling-keliling itu nggak melihat anak kecil. Namun saya tanya ke kepala dusunnya, di sana banyak anak kecil seperti itu. Mungkin karena memang terlalu sering sekolah daring, mereka terbiasa di dalam rumah. Gitu. Oke, bilang ini banyak kegiatan kalian ya. Ya, Tolong diatur nanti SDM-nya, jangan sampai apa namanya ya capek semuanya. Jadi diatur ritmenya gitu ya. Misalnya kegiatan hari ini siapa yang bertugas, diatur SDM-nya masing-masing. Masing-masing orang itu mendapatkan data yang adil dan seimbang gitu ya. Jangan nanti ditanggungjawabkan satu program terus yang lain timpang, programnya nggak terlalu berat gitu ya. Itu yang paling penting bagi saya karena ini saya lihat programnya banyak dan intensitas harinya itu cukup rutin begitu sehingga harus diatur SDM-nya. Mojokerto itu saya kira itu luas gitu ya karena mungkin dari teman-teman nggak tinggal di sekitaran Pacet, tapi di sekitaran Mojokerto yang lain itu juga memakan waktu untuk datang ke akses ke daerah Pacet, kira-kira gitu ya. Sehingga itu yang harus diatur sebaik mungkin. Untuk surat kesehatan, saya kira apa namanya itu hanya surat keterangan dari puskesmas atau klinik ya. iya Pak. Jadi untuk surat kesehatannya itu hanya surat Tidak kesehatan biasa. perlu red dan selain jenisnya itu enggak ya. Iya, tidak perlu Pak untuk omongan yang awal. Mungkin kalau memang nanti ketika kami mengirimkan surat tersebut dan mereka meminta, ya kami baru rapid atau swab seperti itu. Ya, semoga nggak perlu terlalu ribet gitu ya. Artinya Iya Pak. kalian juga jaga protokol kesehatan, hati-hati. Yang paling penting bagi saya dari semua kelompok ini adalah Anda nggak terlalu lupa tentang protokoler kesehatan, ya fokus utamanya sebenarnya tetap protokoler kesehatan gitu aja. Karena gimana pun kesehatan kalian yang paling penting ketika ada satu kasus saja itu ya, itu pasti nanti ya akan membuat rumit bagaimana mengatur ritme di kelompok dan itu harus ada tanggung jawab dari UNESA kepada kelompok tersebut. Dimanapun ya UNESA harus tanggung jawab, saya harus mendapatkan informasi penting kalau ada temuan-temuan yang sejenis itu. Baik itu misalnya ada hambatan karena oh ini mahasiswa dianggap sebagai apa namanya kelompok luar yang masuk menyebarkan virus. Nah itu saya tolong diberi informasi itu sehingga proses komunikasi itu akan sangat membantu apa terhadap ya fungsi UNESA. Meskipun saya nggak tahu ya UNESA mau bisa mengcover berapa ribu karena ini ada ribuan mahasiswa KKN gitu. Tapi yang paling pasti tetap harus dijaga komunikasinya sehingga nanti saya bisa menginformasikan kepada UNESA itu ya hati-hatilah. Oke, itu dari kelompok Mojokerto, terima kasih. Berikutnya kelompok Surabaya ya. Mohon maaf Pak. Gimana? Teman-teman saya ada yang mau bertanya Pak. Oh, monggo, monggo. Iya. Mungkin yang pertama Pak, ini sebenarnya start kita buat KKN itu dihitung tanggal berapa ya Pak? Kenapa Gilang bisa diulang lagi? Volumenya. Untuk start kita KKN itu sebenarnya mulai tanggal berapa ya Pak? Oke, saya bukakan ini ya. Ya Pak. Sebenarnya TOT kemarin kan 19 Februari, Penlat 1 tanggal 20 Februari, Penlat 2 27 Februari, hari ini ya, pemberangkatan tanggal 23 Februari kemarin gitu ya. Nah itu sebenarnya ketika 23 itu kalian sudah bisa praobservasi, terus ketika praobservasi tanggal 27 hari ini Anda menyampaikan dalam bentuk apa rancangan proposal atau proposal
kalau saya tadi udah lihat dua kelompok ini sudah saya katakan nggak ada problem ya untuk bisa turun ke lapangan. Tadi saya juga tanya apakah ada hambatan teknis ketika di lapangan, tidak ada. Artinya proposal ini sudah saya sahkan. Kalau Anda mau minta tanda tangan kepada saya, bentuk PDF-kan proposal-proposal itu, nanti akan saya tanda tangani dalam bentuk PDF. Nanti PDF itu saya tanda tangani. Nanti saya kirim lagi ke kalian, kalian bisa turun ke lapangan dan bisa melangsungkan kegiatan KKN itu. Jadi ya kalau sudah ini seperti ini saya kan sudah oke ya dengan proposal kalian, saya bisa tanda tangan sebenarnya. Anda sudah bisa langsung untuk turun ke lapangan. Itu bilang ya. Yang lain juga sama saya kira. Baik, Pak. Oke, ada lagi dari kelompok Mojokerto? Mungkin cukup dulu, Pak. Oke, itu dulu. Saya persilakan berikutnya kelompok 59 ya, Surabaya. Kelompok 59, progresnya bagaimana? Oke, ini saya dapat proposal dari kelompok 59. Silakan siapa yang akan membahas? Asep ya, Asep Mukni Muhammad. Saya persilakan. Ya Pak, Ambil saya baca dari perwakilan kelompok 59. Sebelumnya apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar, silakan. Ya. Jadi di kelompok 59 itu kemarin sudah mengunjungi RW-nya dan untuk permasalahan surat menyuratnya tinggal ada yang kurang sih Pak. Kemarin itu dari kelurahan minta lampiran nama-nama peserta KKN yang mau KKN di situ. Jadi kurangnya cuma itu sih Pak. Dan surat-surat dari UNESA juga sudah mencukupi buat kelurahan itu ngeluarin feedback surat buat pengantar ke RW itu sudah Pak. Terus kemarin itu habis dari RW dan dari RW-nya sendiri juga orangnya alhamdulillah enak. Kemudian untuk program waktu kan kemarin itu ke RW itu kita belum bawa proposal, jadi tujuannya kita ke RW itu juga apa yang tertuang di proposal itu sudah sesuai dengan keadaan kampungnya gitu Pak. Jadi kemarin itu kita ke RW, sowan sambil observasi sih Pak. Terus habis itu baru kebentuk proposalnya tadi malam setelah observasi. Nah kemudian setelah observasi kita punya beberapa program kerja yang akan kita laksanakan, antara lainnya itu kayak pemberdayaan Karang Taruna setempat. Di situ itu karena memang Bapak RW-nya itu setelah diobservasi tadi cerita bahwa Karang Taruna ini cuman aktif setahun itu sekitar 2 kali. Setelah kegiatan itu ya sudah selesai lah. Di sini kita ingin sharing sih bagaimana optimalisasi Karang Taruna di tingkat RT maupun RW seperti itu. Kemudian ada senam sehat Pak. Jadi kebetulan di RW itu di tiap RT-nya itu mereka punya program senam sih Pak. Senam setiap hari Minggu kalau tidak salah itu setiap hari Minggu mereka ada senam. Lah di sini kita juga punya teman dari kepelatihan olahraga itu mungkin bisa berkontribusi buat jadi entah itu pemimpin senamnya atau apa seperti itu Pak. Terus kemudian ada pendidikan karakter melalui pembelajaran. Di sini kami memanfaatkan teman-teman dari psikologi dan dari Fakultas Pendidikan. Jadi karena di desa itu banyak PAUD dan TK-nya Pak. Jadi kalau misalkan kita memberi materi aja mungkin teman-teman anak-anak desa situ itu terlalu bosan karena mungkin mulai dari Senin sampai
Jumat mereka harus sampai Sabtu bahkan itu mereka harus menerima materi atau pembelajaran. Nah ini kita susupi dengan pendidikan karakter. Seperti itu, Pak. Terus kemudian membantu branding UMKM. Nah, membantu branding UMKM ini maksudnya gimana? Jadi di RW 1 Bangkingan itu UMKM-nya apa ya, Pak? Cuman sekedar memproduksi aja sih. Kayak misalkan kemarin kita itu tanya bahwa di sana itu lagi banyak petaninya itu petani Lombok. Lah itu cuman mereka habis panen langsung store ke pengepul. Ya mungkin dari sini kita bantu supaya mereka bisa membranding si Lombok mereka. Mungkin juga bisa di tahap pengolahan. Terus abdi kami ini sifatnya situasional atau kondisional sih Pak. Jadi abdi kami ini kita programnya itu membaur dengan warga. Artinya apa aja sih aktivitas warga di sana kita membaur, kayak misalkan warga itu ada yang bertani ya kita nanti ikut bantu bertani gitu Pak. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu kan nanti waktu ada acara, misalkan ada acara penyuluhan kayak branding UKM dan ada acara KWU dasar nanti, itu kita juga bisa sekaligus promosi gitu loh Pak, kayak misalkan atau sosialisasi lah, bisa dikatakan sosialisasi kalau kita itu dari UNESA nanti kita punya acara ini Pak jam segini monggo datang gitu sih Pak. Selain membantu masyarakat juga tujuannya seperti itu Pak. Terus kemudian untuk KWU dasar para remaja, jadi di sana kan itu apa itu namanya KWU dasar ini maksudnya jadi kita mensosialisasikan bagaimana sih cara berwirausaha seperti itu Pak. Sasarannya adalah remaja karena kalau misalkan ke orang tua kayaknya maksudnya kayak orang yang lebih tua itu teman-temannya apa sudah punya pekerjaan masing-masing gitu loh Pak. Terus untuk terakhir itu kita punya acara pentas seni Pak untuk penutupan. Jadi waktu kita mengadakan pendidikan karakter buat anak-anak PAUD dan TK, dan itu kita juga setelah itu kita bakal melatih mereka untuk istilahnya membuat suatu penampilan. Nah, penampilan itu nanti ditampilkan waktu pentas seni penutupan seperti itu Pak. Ya mungkin ada tambahan dari teman-teman lain kalau saya ada yang kelewatan. Oke, ini ketuanya Andika ya? Oke Pak. Andika gabung hari ini? Gabung Pak. Untuk soal ketua itu masih belum dapat balasan dari pihak LPPM ya Pak. Jadi sebetulnya disingkatkan itu Asep, tapi dari keputusan teman-teman memilih saya gitu Pak. Kayak gitu ceritanya Pak. Oke, Andika. Siapa? Oke, saya lanjutkan ya. Untuk penyusunan proposalnya masih terlalu umum gitu ya. Saya bilang tidak, programnya itu masih belum spesifik gitu ya, dan juga programnya itu masih belum dijelaskan itu gambarannya apa, terus targetnya siapa. Ini kan masih dalam bentuk tabel program kerja waktu sekian hari. Coba Anda lihat proposal yang dari misalnya tadi Mojokerto ya, di masing-masing program kerja itu sudah mulai spesifik targetnya apa, nanti yang tujuannya itu apa, itu akan sudah lebih jelas saya kira ya. Ini masih terlalu umum, jadi kalau tadi saya baca misalnya seperti ini ya, koordinasi ini kan saya kira umum ya, koordinasi pelaksanaan pembukaan itu saya kira bukan program kerja dari KKN gitu ya.
itu seremonial gitu, observasi juga itu sebagai bentuk tahapan-tahapan, bukan sebagai program kerja yang mungkin program kerja, tapi ini masih terlalu umum. Saya juga perlu tanyakan, misalnya pemberdayaan Karang Taruna setempat. Nah itu ya, ini kan masih terlalu umum. Nah itu ada ketika ingin menarik program dengan Karang Taruna ini dalam bentuk program apa, gitu kan ya. Kalau misalnya saya ingin membuat solid di Karang Taruna, lah wong itu kan program, itu kan urusannya ketua Karang Taruna, bisa solid dengan anggotanya gitu ya. Berarti kan Anda ini di sana ada Karang Taruna, Anda ingin bermitra dengan Karang Taruna, programnya apa? Nah, gitu. Bukan berarti Anda ingin menghidupkan Karang Taruna, karena Karang Taruna itu masalah hidup dan matinya itu ada di ketua Karang Taruna gitu. Anda menjadikan Karang Taruna itu mitra, itu aja. Terus ya kelompok siapa saja, kelompok penekan siapa saja yang itu memiliki memiliki strategis di masyarakat untuk bisa diajak mitra, misalnya kelompok bank sampah, kelompok ya macam-macam yang saya mungkin lebih tahu, Ibu PKK ataupun apapun yang mungkin lebih tahu. Biasanya memang Karang Taruna, bank sampah, LKFK, terus PKK dan lain sebagainya itu. Nah, kalau teman-teman mengajak Karang Taruna itu bukan berarti bagaimana mensolidkan Karang Taruna itu bisa jadi aktif, tidak. Carilah Anda yang menawarkan program kerja, dan program kerja itu saya kira harus tepat dengan mitra yang tepat gitu loh. Jadi tidak menghidupkan Karang Taruna gitu ya. Karang Taruna itu sudah menjadi urusan, menurut saya urusan konflik, urusan aktif dan tidaknya itu sudah tanggung jawabnya Karang Taruna. Terus yang paling itu yang tadi saya terlalu umum ya, pemberdayaan Karang Taruna itu terlalu umum sekali. Anda harus menawarkan programnya apa, mitranya siapa gitu ya. Terus ya seperti ini, pendidikan karakter, storytelling, kolase, menggambar. Nah ini ya, ini ditujukan kepada ini udah spesifik gitu ya. Saya bilang ini sudah spesifik, nggak umum gitu. Cuman saya nggak tahu ini sasarannya siapa ya, gitu. Metodenya gimana ya, nah, itu kan harus dijelaskan, harus dideskripsikan ya. Gimana itu nanti, Andika? Sasarannya siapa, metodenya gimana? Tadi kan sudah dijelaskan sama saya bahwasannya kita merancang program kerja itu berdasarkan kondisi dan situasi lapangan yang kita peroleh dari informasi Bapak RW-nya tadi, Pak ya. Jadi di sana itu terdapat beberapa TK dan PAUD. Nanti target kami adalah PAUD dan TK ini, dan untuk sistemnya itu nanti belajarnya secara offline, Pak. Jadi nanti kita koordinasinya minta tolong kepada Pak RW bahwasannya nanti karena nggak hanya satu PAUD ataupun TK aja, jadi kita koordinasi kepada lingkungan warga setempat juga, nanti di rolling, jadi di wilayah TK itu kita nanti pindah-pindah, Pak, proses pembelajarannya. Lalu untuk yang Karang Taruna tadi itu sebetulnya di sana itu Pak RW-nya itu kayak bingung gitu, Pak. Jadi di sana itu kalau bisa dibilang masih cukup kental tradisi Jawanya, karena masih ada semacam upacara sedekah bumi seperti itu. Jadi saya tanya-tanya, Pak, apa aja organisasi yang ada di kampung ini, ya beliau menjelaskan bahwa ada Karang Taruna dan ibu-ibu PKK. Lalu ya, saya tanyakan program kerja apa, Pak, yang ada di Karang Taruna, barangkali nanti kita bisa sinergi dengan program kerja mereka. Terus beliau menjelaskan bahwa di sini Karang Taruna ya nggak ada kegiatan, Mas, cuma ada kegiatan 2 bulan sekali dalam setahun. Itu pun rangkaian kegiatannya ya waktu sedekah bumi tadi. Namun di masa pandemi tahun ini
katanya beliau Pak RW-nya ini nggak ngadain sedekah bumi. Seperti itu sih Pak. Jadi kita pengennya itu kayak mengetahui kenapa sih Karang Taruna kok nggak ada kegiatan selama ini kok hanya momen sedekah bumi aja. Apakah mereka kayak apa aja, kayak diskusi sharing-sharing aja sih Pak, seperti itu. Oke, ya itu mindset yang harus yang harus kalian ubah gitu ya. Anda bukan mau mengaktifkan Karang Taruna, tapi Anda menawarkan program dengan Karang Taruna. Kalau Anda suruh mengaktifkan Karang Taruna, berarti Anda harus masuk di struktur Karang Taruna itu, terus Anda menjadi pengurus, dan itu Anda harus ngurusi konflik-konfliknya. Nah, yang ingin saya katakan, Anda mengaktifkan bagaimana kegiatan-kegiatan desa itu. Nah, jadi bagaimana desa itu punya manfaat ketika ada kelompok KKN gitu ya. Dan itu dalam waktu yang sangat singkat seperti ini, ya berarti Anda tinggal menentukan mitra saja. Anda punya program, mitranya siapa yang mau diajak, udah gitu saja. Jadi Anda punya program, tentukan program apa, mitranya siapa, nah, gitu loh. Jadi bukan menyelesaikan persoalannya Karang Taruna, gitu ya. Seperti Anda membuat program misalnya tadi itu program tentang pendidikan pembelajaran itu ya, kolase, storytelling. Oh ya, ini ada problem, ya udah itu mitranya kan nanti ya warga-warga yang itu bersedia untuk dijadikan target dan sasaran. Itu loh Andika ya. Jadi Anda nggak usah masuk terlalu dalam, ini kenapa Karang Taruna nggak aktif dan sebagainya. Ya itu nanti Anda terlalu fokus mengurusi konfliknya Karang Taruna gitu loh ya. Meskipun artinya ketika Pak RW menyampaikan sesuatu itu Anda bisa melakukan interpretasi yang tepat gitu. Ya berarti Karang Taruna gitu. Ya udah itu ya persoalannya Karang Taruna. Anda yang mau bikin program apa yang bisa dikerjakan dengan Karang Taruna aja sih, simpel. Oke, itu aja. Terus ini juga masih terlalu umum ya saya baca ya, misalnya membantu branding UMKM gitu ya. Terus tadi saya lihat UMKM-nya apa cabe ya? Mau di branding gimana itu ya? Sebetulnya itu visi dari Pak RW-nya itu, harapan ke depannya itu memajukan UMKM yang ada di daerah sana dan juga sektor pertanian. Namun kalau kita melihat SDM ataupun bidang-bidang dari teman-teman itu nggak ada yang di dua bidang itu tadi. Namun kita kan juga mencari alternatif gitu Pak ya. Di sana itu kayak Pak RW-nya sendiri itu punya usaha jualan jamu Pak. Seperti itu. Jadi program untuk membantu branding UMKM ini dalam artian kita mendata dulu Pak, usaha apa aja yang ada di desa lingkup RW 1 situ, lalu untuk kita berikan materi mengenal lebih jauh bagaimana untuk membuat produk Anda lebih laku dijual, bagaimana untuk teknik-teknik branding dan semacam sedikit marketing gitu sih Pak kalau dari gambaran saya. Ya, pesan saya mungkin Anda harus fokus ya mengenal apa yang menjadi persoalan gitu ya. Karena kalau sudah pada tataran branding ini kalian harus tahu kompetitornya dan lain sebagainya, dan itu suatu pekerjaan yang menurut saya besar gitu lah. Pekerjaan besar itu khawatirnya konsepnya aja yang kalian besar, tapi Anda tidak bisa menyentuh persoalan yang itu basic di sana gitu ya. Anda misalnya saya tanya UMKM-nya apa aja masih bingung gitu ya, banyak hal yang mau dijabarkan gitu ya. Mending fokus gitu ya. Kalau saran saya itu fokus, terus itu nilai manfaatnya itu jelas, itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya UMKM-nya apa gitu ya, pertaniannya apa, yang mau dikembangkan apa. Karena kan kalau ngomong branding itu kan output paling akhir, misalnya ya
mereka secara packaging apa sudah tepat, secara apa namanya packaging tepat ini artinya juga memikirkan harga operasional produk dan lain sebagainya apakah sudah tepat gitu. Terus mempromosikannya itu lewat bagaimana gitu kan ya. Disesuaikan dulu dengan produknya. Jadi kalau ngomong branding itu saya kira ya terlalu jauh. Kalau ngomong promosi masih mending. Kalau branding itu ngomong misalnya sepeda motor, Honda, nah ya wes itu udah sangat lekat gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong promosi, memperluas pasar dan lain sebagainya itu mungkin masih saya katakan masih logis begitu ya. Ngomong cabe, terus ngomong cabe langsung ngomong di mana daerah di Lakar Santri kok rasanya enggak gitu. Ngomong ke pasar terus ngomong cabe itu kan ya tidak dengan cara branding seperti itu. Artinya sekali lagi kenali produknya, terus misalnya targetnya adalah memperluas pasar, memperluas promosi, nah itu masih saya kira masih masuk akal gitu ya. Jadi nanti bagaimana memperluas pasar dan promosinya terhadap produk itu yang paling Anda fokuskan di situ aja udah cukup, itu saya kira udah sangat bermanfaat bagi mereka. Itu ya. Nanti lebih dibuat spesifik sih kalau saya lihat tadi karena itu kan judulnya branding UMKM. Apa yang mau dipromosikan kalau saya tidak branding ya. Apa yang mau dipromosikan, produk apa yang mau diperluas gitu ya. UMKM-nya itu lebih fokus, tidak umum seperti ini. Terus misalnya ini juga abdi kami ini situasional bergantung pada kelompok masyarakat. Karena kalau programnya bergantung ya Anda itu punya tawaran apa, itu yang saya kira harus dikonsep oleh kelompok ini. Terus KWU dasar. Nah, KWU dasar ini apa ya gitu ya? KWU dasar untuk para remaja ini apa, programnya bagaimana gitu ya. Itu bagi saya terlalu umum gitu ya. Ini maksud output yang diinginkan kelompok ini apa gitu. Apa ya KWU dasar itu? Itu saran dari teman-teman sih, Pak. Enggak, teman-teman mungkin mau berbicara. Nah iya, maksud saya kalian sudah KWU dasar untuk para remaja, terus di situ ada membranding UMKM. Anggap saja bukan branding UMKM ya, tapi mempromosikan produk UMKM. Tapi UMKM-nya apa itu juga harus spesifik. Yang paling penting kan itu. Terus Anda bikin program lagi KWU dasar. Ya, kalau misalnya remajanya tidak merasa berkepentingan dengan kewirausahaan, terus Anda ajakkan ya tidak akan connect gitu ya, dapat sesuatu yang penting gitu ya. Berarti kan programnya ini harusnya KWU ini harusnya ya ke pelaku UMKM gitu. Ya sekali lagi munculkan bahwa mereka itu sebenarnya problemnya apa gitu. Sehingga nanti program ini yang tepat untuk kelompok ini ya gitu. Jangan langsung programnya ini gitu. Tapi kalian tidak mengenal karakteristik mereka gitu ya. Itu sih yang mungkin harus dan ini terlalu umum ya, KWU dasar. KWU dasar bayangan saya ya cuman kewirausahaan adalah gini PPT gitu ya. Penting berwirausaha. Kalau penting terus ngapain gitu. Itu kan hanya bentuk sosialisasi wirausaha itu penting gitu ya. Yang lebih konkret itu misalnya tadi memperluas pasar UMKM, sudah ada wadahnya UMKM, di mana UMKM ini promosinya lebih luas. Itu yang malah saya kira lebih sulit ya dengan persoalan di kelompok kalian. Kalau dasar untuk remaja itu kan masih terlalu general gitu ya, baik itu program ataupun tujuannya. Ya saya kira itu sih coba dibuat lagi ya, dibuat deskriptif lagi, mulai dari tujuan, targetnya siapa setiap program itu. Itu untuk kelompok 59 ya. Oke, saya kira itu dulu. Ada pertanyaan untuk yang lain? 59 silakan kalau ada yang bertanya selain Andika boleh. Ya Pak, mau tanya Pak. Oke, boleh. Ini kan pihak kelurahan minta list nama yang turun di lapangan. Nah, kan kelompok 59 ini ketambahan 1 orang yang itu dari Banyumas itu dilampirkan yang turun lapangan atau hanya dilampirkan di
bikin proposal itu aja, Pak. Sorry, kurang jelas suara yang tadi Andika. Bisa diulangi? Oh iya, jadi kan dari kelompok 59 ini ketambahan 1 anggota dari Banyumas. Itu kan namanya terlampir di proposal kegiatan kelompok kami. Untuk yang surat untuk pihak kelurahannya itu kan minta surat daftar list nama-nama yang terjun ke desa itu. Nah, itu namanya itu 15 orang atau 16 orang, Pak. 16 nanti. Kemarin kan minggu lalu kan kita sudah bahas, artinya Vika ini di Banyumas mau ikut ke kelompok mana. Nah, ya udah kelompok 59. Jadi masukkan Vika di kelompok 59 untuk beraktivitas secara online. Jadi ini bagi teman-teman yang itu tidak bisa hadir di daerah situ karena masalah ini ya jarak dan pandemi gitu ya. Jadi ya ketika Andika mengajukan ke sana ya masukkan namanya Vika, jadi 16 orang itu gitu ya. Nah, tapi nanti Vika itu ngisi logbook, ngisi laporan, itu ya di sistemnya ini ya, sistemnya SIM KKN itu ngisi berbeda karena ditulis di kelompok Banyumas gitu ya. Nggak masalah gitu loh. Jadi program yang ada di kelompok 59 itu dimasukkan oleh Vika di laporannya Banyumas gitu loh. Secara aktivitas Vika ya ngikut di kelompok 59 gitu. Nah, Vika punya program di Banyumas gitu ya. Terus mau dilaporkan oleh kelompok 59 itu boleh. Misalnya Vika mau ngajar di SD tentang program apa gitu ya. Misalnya ya boleh itu tahapan-tahapan itu dilaporkan dalam bentuk logbook di kelompok 59 gitu. Jadi kalau urusan birokrasi ke mana ke desa dan sebagainya, saya kira ya permudahlah teman-teman satu kelompok kalian gitu. Selama bisa berkoordinasi baik, permudahlah gitu ya. Ya, yang kegiatannya Vika ada apa dari Banyumas? Iya Pak, jadi kan kemarin saya teman-teman yang juga cuma 1 orang yang KKN di daerahnya masing-masing, informasi kalau bilang sama Pak Yoyo. Terus saya juga udah bilang sama Pak Yoyo kalau saya ikut kelompok Surabaya 59. Terus di SIM KKN udah diganti, jadi saya bukan di Banyumas lagi, tapi di Surabaya 59. Nah, mungkin nanti saya di sini bikin beauty class di daerah saya. Tapi untuk remaja-remaja saja, soalnya kan di tempat saya kasus COVID lumayan. Jadi paling hanya beberapa. Nanti saya bikin beauty class beberapa kali. Nanti saya laporkan di kelompok 59. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, boleh. Ya, kemarin juga seperti itu arahannya. Jadi kelompok misalnya yang kelompok 1 orang itu bikin kegiatan di daerahnya. Nanti ketika gabung dengan kelompok yang lebih besar, itu bisa diklaim kegiatannya oleh kelompok yang lebih besar. Dengan kelompok yang lebih besar, itu juga bisa diklaim programnya oleh yang satu mahasiswa di kota itu. Jadi pada dasarnya satu kelompok tapi berbeda jarak gitu kan. Misalnya kelompoknya 59 ini kelompok Andika mau ada program materi, terus materinya mau dibantu oleh Vika penyiapan materinya itu boleh, tapi yang menyiapkan penyampaian materinya itu adalah kelompok 59 di lapangan. Gitu. Malah enak kalau misalnya sudah dipindah SIM KKN-nya kelompok 59 Vika ini. Jadi logbooknya sudah ikut dengan kelompok 59. Oke. Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 59 atau yang lain boleh. Nggak pakai ini nggak? Aturannya nggak ketat nggak di sana ketika tentang mahasiswa? Kalau di sana sih alhamdulillah
Ya nggak terlalu begitu menggerakkan COVID sih Pak. Mungkin betul kata jenengan bahwa warga sudah bosan gitu. Cuma kita ya tetap kalau protokol kesehatan kita harus mematuhi gitu sih Pak. Kalau urusan acara mengumpulkan warga ya selama nggak terlampau jumlahnya banyak itu masih bisa dibantu sama Pak RW-nya. Seperti itu sih Pak katanya kemarin. Oke. Terima kasih kalau gitu informasinya. Cukup dari saya. Terima kasih untuk kelompok 59 Surabaya, kelompok 78 Surabaya, dan kelompok Mojokerto. Pada dasarnya ya, saya oke, tinggal nanti di proposal yang tadi kelompok 59 itu dibuat deskriptif ya. Terus masing-masing program juga lebih spesifik itu. Nanti kalau sudah selesai semuanya boleh di PDF-kan, dikirim ke saya. Nanti saya kirim tanda tangan saya di PDF itu. Sekian dari saya. Ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Boleh, apakah boleh. Untuk, kan misalnya tadi kan masih beberapa kan proposal masih ada yang belum jelas ya Pak ya. Kayak punya saya tadi kan mendapat tambahan saran dari Bapak. Kan nanti rencananya akan kami revisi kembali. Nah, untuk mengumpulkannya lagi ke Bapak itu apakah ada deadline-nya, Pak? Oke. Saya tunggu paling tidak 3 hari ini, sanggup untuk revisi, atau minggu depan paling lambat ya. Kalau yang sudah siap boleh dijalankan programnya. Ya. Gitu iya, ya. baik Bapak. Iya, oke, terima kasih tunggu Pak. Ya proposalnya ya. Biar kalian ketika mau mengubah lebih spesifik, Anda juga bisa komunikasi ke Pak RW-nya. Bisa beri waktu lah, seminggu inilah, kurang lebih ya. Oke, itu dari saya. Terima kasih untuk penlat pada pagi ini. Saya akhiri, tetap jaga kesehatan. Kalau ada informasi lebih bisa disampaikan ke DPL. Saya kemarin minta dibuatkan grup DPL, grup ketua Kordes lah, ketua KKN masing-masing kelompok. Jadi informasi itu kadang begini ya, karena ada informasi yang di-share ke DPL, ada informasi yang di-share langsung di grup ketua KKN. Kadang itu ya mungkin kalian lebih dulu nerima daripada saya di grup DPL. Jadi kalau misalnya saya ada gap informasi dengan kalian juga ngasih informasi bahwa ada informasi terbaru Pak, gitu ya. Atau bisa jadi saya yang lebih dulu dapat gitu ya. Saya pasti akan share itu ke kelompok, masing-masing ketua kelompok, begitu ya. Pada dasarnya kita saling support, yang penting di lapangan nggak ada masalah, terus juga aman gitu secara kesehatan. Itu sih sebenarnya. Demikian dari saya, kalau sudah tidak ada pertanyaan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Pak, terima kasih. Oke. Siang, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Saya izin end meeting for all ya.